Shalom saudara-saudara sekalian, malam hari ini saya akan berbicara tentang kabar baik yang selalu baik dan memerdekakan kita dalam segala keadaan dan situasi. Alkitab mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, kenapa dikatakan diberkati? Karena kita tahu hidup kita ini semuanya adalah karena kasih karunia-Nya. Ketika kita bergantung kepada kebaikan, kemurahan dan kesetiaan yang Tuhan lakukan, kita akan menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Seperti janji Tuhan kepada Abraham, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar dan membuat namamu masyhur. Saudara-saudara, Tuhan membuat Abraham masyhur adalah bukan karena Abraham orang yang pantas untuk masyhur. Kalau kita lihat, Abraham itu adalah seorang yang sudah ujur ketika dia dipanggil. Ketika dia dipanggil untuk dipilih, dia berumur 75 tahun dan kondisinya bukan kondisi yang sangat baik. Karena apa? Dia dipanggil dari satu tempat, Ur Kasdim, di mana semua nenek moyangnya adalah pemuja berhala. Tapi kenapa Tuhan memilih dia untuk melakukan satu perkara yang besar? Karena Tuhan tidak melihat latar belakang Anda dan saya untuk dipanggil. Kita telah dipanggil, dipilih sebelum dunia ini diciptakan. Kita buka Efesus 4, Efesus 3, Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4 dikatakan, dalam kasih telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kita telah dipilih menjadi anak-anaknya. Abraham dipilih untuk satu rencana yang besar, untuk pekerjaan keselamatan dunia ini. Dan Abraham dipilih bukanlah seorang yang sesuatu yang sangat hebat, sesuatu orang yang sangat luar biasa, bahkan dia mempunyai umur yang sudah ujur, istri yang mandul, tapi ditetapkan dia menjadi bangsa yang besar. Begitulah Tuhan memilih orang. Ketika dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Saudara-saudara, bukan kita yang memilih untuk percaya, tapi Tuhanlah yang memilih kita untuk diselamatkan dan menjadi berkat, menjadi buah bagi banyak orang. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan di sini. Bagaimana kita diberkati? Katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Harapan kita di situasi kondisi hari ini tidak kepada manusia. Manusia sudah gagal, kekayaan sudah gagal, kemampuan tidak mampu. Semua kondisi ini tidak bisa menolong kita. Tapi dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi Anda dan saya diberkati bukan karena situasi, bukan karena kemampuan, tapi diberkati karena mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya. Harapan kita saat ini hanya satu, yaitu kepada Kristus. Dan bagaimana caranya harapan kita selalu pada Kristus? Kita mesti tahu bahwa sadar bahwa hidup ini adalah karena kasih karunia semata-mata. Karena Dia, maka kita hari ini tetap hidup dan hidup diberkati dengan perlindungannya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara-saudara bisa membayangkan pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, di tepi air. Artinya pohon itu memerlukan air untuk setiap waktu, setiap musim. Saudara-saudara, Anda hari ini dan saya membutuhkan kesegaran setiap hari sehingga kita tetap bugar dan sehat. Kemudian dikatakan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik tetap ada, situasi tetap berganti, tapi dia tidak mengalami. Bukan tidak ada, artinya karena ada air, ada ketenangan, ada kedamaian dari pengharapan itu, membuat kita tidak mengalami panas terik di musim yang panas itu. Ya, yang daunnya tetap hijau. Saudara-saudara, panas terik itu bisa membuat daun hijau. Keadaan-keadaan sekarang membuat orang depresi. Dengan depresi orang akan mengalami daya tahan tubuh yang turun dan mengalami ketakutan. Dengan ketakutan itu penyakit akan berkuasa.
Tapi ketika dikatakan yang daunnya tetap hijau, artinya apa? Yang kesehatannya tetap prima, yang hidupnya tetap segar, yang hidupnya tetap kuat, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Hari ini adalah tahun-tahun kering. Ya, tahun-tahun di mana tidak seperti yang diharapkan, tapi tidak khawatir. Karena apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti kita di situasi pandemik ini, di situasi ekonomi yang dikatakan para ahli, para ilmuwan segala macam kondisi ini entah kapan berakhir, tapi kita tidak mengalami yang namanya panas terik, daun kita tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, ya, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kita tetap menjadi orang yang produktif, orang yang terus bergerak. Kepada saudara-saudaraku orang percaya, situasi ini bukan membuat kita menjadi stagnan, menjadi mundur, menjadi takut. Tapi di situasi ini kita mengingat ada yang kita andalkan, yaitu Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Saudara-saudara, bagaimana kita melihat Paulus ketika dia melayani pekerjaan Tuhan? Dia adalah seorang teroris, seorang pemburu daripada orang-orang percaya. Dia penganiaya dan dia bangga dengan semua statusnya itu. Tapi bagaimana kita melihat bisa Paulus mengalami transformasi, mengalami perubahan yang begitu hebat ketika dia dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Dan dia sepenuhnya bergantung kepada kemurahan Tuhan, yaitu kasih karunia-Nya. Dia melayani pekerjaan Tuhan, menulis Alkitab lebih kurang 2/3 daripada perjanjian baru. Paulus menulisnya. Dan dia begitu berhikmat, banyak melakukan mujizat, mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, mengalami penganiayaan tapi tidak pernah dia gagal untuk bertahan. Dia tetap bertahan karena apa? Karena dia bergantung kepada Kristus. Pada saat itu Paulus sedang bersama dengan Barnabas. Kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat 39. Bagaimana dia berkhotbah kepada orang-orang banyak, dan di dalam dialah, di dalam siapa? Dalam Kristus. Setiap orang yang percaya, bukan setiap orang yang melakukan, bukan setiap orang yang baik, bukan setiap orang yang setia, setiap orang yang percaya memperoleh. Artinya bukan mengusahakan, memperoleh. Artinya posisinya adalah penerima pembebasan dari segala dosa, bukan sebagian dosa. Ingat, oleh karena Kristus Anda dibebaskan dari segala dosa. Arti segala itu berarti dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Artinya dosa kita sudah dibayar sepenuhnya, tuntas dari sebelum kita ada. Sekarang bahkan dosa yang akan datang sudah tuntas dibayar oleh Yesus dengan tubuh dan darahnya telah tertumpah di kayu salib. Yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Pembebasan dosa tidak dapat kita peroleh dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu benar dan mulia. Tapi tidak pernah bisa hukum Taurat membuat orang berubah, tidak pernah bisa hukum Taurat membuat orang menjadi kudus. Tapi hanya Kristus yang mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Hanya Yesus Kristus, seorang manusia pribadi, yang bisa menggenapi hukum Taurat. Seluruh tuntutan hukum Taurat yang begitu sangat berat. Apabila dikatakan Yakobus 2 ayat 10, apabila satu saja dari seluruh hukum Taurat itu Anda gagal, maka semuanya dianggap gagal. Jadi begitu beratnya syarat untuk memenuhi hukum Taurat. Dan hukum Taurat dikatakan Anda diberkati ketika Anda mampu menjalankan hukum itu. Ketika Anda gagal, maka Anda dianggap dikutuk. Saudara-saudara, hukum Taurat mengatakan orang yang mengampuni adalah orang yang baru diampuni. Sedangkan Alkitab dikatakan di perjanjian baru, sebab Tuhan telah mengampuni segala dosamu. Jadi Anda dan saya mengampuni orang lain sebab kita telah menerima pengampunan, bukan supaya Tuhan mengampuni kita. Begitulah nikmatnya hidup dalam kasih karunia ini. Artinya tidak mampu kita untuk melakukan itu.
Diberikan secara cuma-cuma artinya gratis, bukan karena murahan, tapi karena sangat mahal. Seluruh dosa manusia di dunia ini, baik dulu sebelum perjanjian baru sampai nanti akhirnya, Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa. Tapi siapa yang percaya akan menerima pengampunan dan pembebasan itu. Karena itu, waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab-kitab Nabi. Ingatlah kamu, hai penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percaya jika diceritakan kepadamu. Maksudnya apa? Orang banyak tidak percaya sama hari ini bahwa dosanya sudah diampuni. Dia masih berusaha untuk bagaimana Tuhan mengampuninya. Ketika perjamuan kudus dinaikkan, dia masih berusaha mengatakan tentang dosa. Saudara-saudara, dosa sudah tuntas diselesaikan oleh Yesus. Anda melakukan perjamuan Tuhan adalah untuk memperingati tentang kematiannya. Dia mati untuk semua dosa kita. Dia mati untuk pembenaran kita. Dia mati untuk penebusan kita. Dia mati untuk menguduskan kita. Dan penyakit-penyakit. Supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Bukan tetap hidup dalam agamamu, bukan tetap hidup dengan legalistikmu, bukan tetap hidup dengan ketaatanmu, tapi hidup dalam kasih karunia Allah. Itu yang kita perlukan di saat ini. Artinya hidup kita sepenuhnya hanya karena penyediaan kemurahannya, kesetiaannya yang tidak kita upayakan, telah kita terima oleh karena Kristus. Ya. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Mereka bukan iri hati dengan pengajaran itu, tapi mereka iri hati dengan orang yang mengajarkan itu. Kenapa? Akibat daripada pengajaran kasih karunia tentang Kristus, orang banyak bertobat, orang banyak mengalami mujizat, orang banyak mengalami pertukaran pikiran, orang banyak mengalami pengertian yang baru, bahwa hidup ini bukan karena kita, tapi Kristus yang hidup. Ya. Dan menghujat mereka, membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan terlebih dahulu, tapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Orang Yahudi. Makanya saudara lihat bahwa Paulus adalah seorang ahli orang Farisi, ahli Taurat, yang diutus bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk bangsa-bangsa lain. Karena apa? Karena memang dikatakan bangsa lain, bangsa Yahudi agak membangkang terhadap kasih karunia Allah. Mereka tidak bisa melihat perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir. Semuanya kasih karunia Tuhan. Ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan membuat 10 tulah untuk membuat mereka bebas. Dan bagaimana Tuhan melindungi mereka dari tulah itu. Ada mereka di satu negara yang sama, yaitu Mesir. Mereka ada satu daerah namanya Goshen, mendekatlah kepadaku. Di situ mereka tidak mengalami lolongan anjing, tapi di sana banyak kematian terjadi. Saudara-saudara, apa maksudnya kasih karunia Allah untuk kita? Hari ini Anda mesti mengerti. Saya mau mengajak kita sekarang, hiduplah oleh kasih karunia Allah. Anda dan saya tidak bisa melihat ini semuanya kalau Anda tidak bergantung sepenuhnya kepada Dia. Segala sesuatu oleh Dia. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dialah kemuliaan selama-lamanya. Semua keberhasilan oleh Dia. Oleh Dia. Dan yang mengerjakannya Dia. Dan untuk dimuliakan bagi Dia. Ketika Anda hari ini saya sehat, itu karena Dia. Dan oleh Dia saya bisa sehat. Ketika Anda dan saya terlindungi dari COVID-19 atau dari semua malapetaka, Tuhan sudah mengatakan, malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah saudara-saudara bagaimana saudara-saudara akan makin mengerti bahwa hidup ini bukanlah kesempatan, hidup ini adalah anugerah. Anugerah di mana aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara, dunia boleh bergejolak, tapi kita mempunyai hidup dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa itu maksudnya? Kita ada di dalam Kristus.
di mana dunia tidak bisa menggoncangkan orang yang ada dalam Kristus. Sama ketika Nuh dan keluarganya dan seluruh binatang-binatang, begitu besar petir, ombak, badai yang menghantam batra itu, tapi tidak ada satupun mereka yang celaka. Begitulah kita, begitu besarnya kondisi-kondisi hari ini yang menakutkan, tapi kita ada dalam bahtera, yaitu ada dalam Kristus, sehingga badai itu tidak akan bisa menghantam kita. Sama ketika murid-murid Yesus ada dalam kapal mereka, Yesus tertidur di buritan. Mereka mengatakan, "Guru, apakah engkau mau kita mati?" Saudara-saudara, ingatlah, Yesus tidak mau kita mati, dan Yesus mau kita hidup, dan kita hidup dalam kelimpahan. Ketika kita ada di dalam Dia dan firman-Nya ada dalam kita tetap aman. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak menimpamu. Saudara-saudara, ada jaminan keselamatan, ada perjanjian darah yang telah memeteraikan kita untuk hidup dalam kelimpahan. Salam, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.